Partai Bulan Bintang yang artinya berseberangan nih dengan Ketua Umum, lebih memilih pasangan Ganjar Mahfud nih. Gimana mungkin Bang, sejauh ini masih dengan prinsip Abang yang mendukung Ganjar Mahfud? Ya, saya secara pribadi masih berkeyakinan dengan keputusan yang saya ambil. Malah dalam kesempatan ini itu saya ingin menyampaikan rasa prihatin saya, kecewa saya kepada guru saya, Prof. Yusril Iza Mahendra. Saya mengidolakan beliau karena saya merasa beliau sebagai ahli hukum tata negara yang sangat memiliki idealis ya, untuk menegakkan konstitusi di negara kita. Tapi apa yang terjadi? Pasca putusan MK 90, Prof. Yusril mengeluarkan statement bahwa putusan MK 90 itu terkait batas usia capres itu harus dilanjutkan dengan perubahan PKPU. Ya kan? Perubahan PKPU itu haruslah dikonsultasikan ke DPR. Sedangkan DPR pada saat itu kan sedang reses. Ya kan? Kita tunggu-tunggu. Ternyata Prof. Yusril tetap saja gitu loh, dalam koalisi Indonesia Maju mendukung pencalonan Gibran yang jelas-jelas itu bertentangan dengan PKPU. PKPU-nya kan masih batas usia 40, belum direvisi. KPU belum ke DPR, ya kan? Harusnya kalau Prof. Yusril memiliki idealis yang seperti selama ini kita idolakan, kita bangga-banggakan, harusnya Prof. Yusril keluar saja dari koalisi Indonesia Maju, atau Prof. Yusril keluar dari Partai Bulan Bintang karena memiliki idealis bahwa apa yang dilakukan ini salah. Ya kan, biarkan saja partainya maju, PBB-nya maju mengusung pasangan Prabowo Gibran, tapi tidak dengan Prof. Yusril, karena Prof. Yusril kan kemana-mana sudah menyampaikan bahwa putusan 90 itu harus dilakukan dulu perubahan PKPU. Nah, pendaftaran tanggal 25 Oktober, ya kan? Prof. Yusril ikut tanda tangan mengusung pasangan Prabowo Gibran dan diterima oleh KPU. Tanggal 1 itu DPR baru menerima KPU konsultasi untuk merubah PKPU. Nah, kalau ini kan cacat moral kalau saya merasa. Saya ini kan masih memiliki idealis bahwa apa yang saya rasa salah itu saya akan perjuangkan. Saya akan tegakkan terus penegakan konstitusi yang benar. Saya melihat ini penegakan konstitusi sudah salah dan Prof. Yusril saya sayangkan ikut andil di dalamnya. Oke, konsekuensinya apa mungkin untuk Abang sendiri sebagai kader PBB terus akhirnya berani nih berbeda suara dan menyuarakan lantang mengenai perbedaan Abang, sikap Abang terhadap visi pilihan capres? Ya, kalau pilihan capres, kita ini kan sebagai politikus kan, dari jauh-jauh hari itu kan sudah bisa membaca peta politik, arah politik. Nah, ketika arah politiknya sudah tergambar ini bahwa Jokowi akan memaksakan anaknya maju dengan merubah konstitusi, merubah undang-undang pemilu, ya kan? Saya sebelumnya memang sudah menaruh hati ke pasangan atau ke pribadinya Pak Ganjar Pranowo, karena saya anggap dari calon-calon yang akan maju, saya melihat bahwa calon presiden ke depan yang memiliki potensi cuma Ganjar gitu loh. Rekam jejak jelas, pernah menjadi anggota DPR 2 periode, pernah menjadi gubernur, jadi jelas bersih dan mampu, dan saya rasa itulah calon presiden untuk ke depan. Nah, saya pun mulai secara pribadi
menjalin komunikasi dan membentuk relawan untuk pemenangan Pak Ganjar. Wah, pada saat itu belum berpasangan dengan Pak Mahfud. Saya masih menahan diri sebenarnya untuk melihat arah mana partai yang saya naungi. 23 tahun saya di PBB, saya masih menunggu nih PBB arahnya mau kemana. Masih ada kesempatan untuk mengusung Pak Ganjar. Bisa saja waktu itu Ganjar berpasangan dengan Prabowo misalnya, atau apapun lah bisa saja terjadi dalam politik yang dinamis. Saya mengirimkan surat pengunduran diri kepada Partai Bulan Bintang, kepada ketum dan sekjen. Pada saat itu masih di KIP. Tanggal 5 September saya ajukan surat pengunduran diri sebagai pengurus dan anggota Partai Bulan Bintang. Itu masih disimpan itu oleh DPP Partai Bulan Bintang, surat pengunduran diri saya itu. Nah, ketika sudah pasti hari itu pasangan Ganjar Mahfud mendaftar dan saya membuat gerakan mendukung Ganjar Mahfud, maka di media akhirnya heboh lah yang tadi yang katanya sempat viral itu. Dan akhirnya keluarlah statement dari Sekjen Partai Bulan Bintang yang menyatakan bahwa Firmansyah itu 1 bulan yang lalu sudah menyatakan keluar dan kami akan proses surat pengunduran dirinya. Namun sampai hari ini saya juga nggak tahu apakah saya sudah resmi diberhentikan, karena sampai hari ini saya belum menerima surat resmi dari Partai Bulan Bintang yang menyatakan saya telah diterima pengunduran diri saya dan saya tidak lagi menjadi pengurus di DPP Partai Bulan Bintang. Oke, Bang, apa Bang yang artinya yang membuat Abang akhirnya memutuskan bahwa pasangan Ganjar Mahfud pilihan tepat buat Abang dibanding 2 pasangan yang lain ini? Yang pertama yang saya sampaikan tadi, saya suka dengan figur Pak Ganjar Pranowo, figur yang bersih, yang kompeten, telah teruji di DPR RI. Dia sebagai penggagas menelurkan beberapa undang-undang, ya kan, menolak ketika ada pembagian EKTP. Terbukti bahwa salah satu penyidik KPK menyatakan bahwa Pak Ganjar tidak menerima pemberian atau bagi-bagi uang EKTP. Itu sudah menjelaskan bahwa beliau orang yang sangat bersih, anti korupsi. Lantas dilanjutkan lagi, beliau memimpin Jawa Tengah. Selama memimpin Jawa Tengah, kita lihat sendiri bagaimana Jawa Tengah, perubahan yang terjadi dengan beliau menjadi gubernur. Yang ketiga, cara beliau berkomunikasi. Ya asik lah, satu jiwa dengan saya. Saya anggap ya kita biasa saja kalau ketemu masyarakat, ketemu ibu-ibu, nenek-nenek, ya begitulah. Ya kan, komunikasinya tuh enak, tidak berbelit-belit, dan apa yang disampaikannya itu dan tidak muter-muter. Ada paslon lain itu kalau ditanya itu muter-muter tuh jawabannya tuh. Ditanya kemana dulu, ya kan, manis merangkai kata-kata, itu yang saya tidak terima. Sedangkan satu calon lagi, saya bukan tidak pernah komunikasi dengan Pak Prabowo misalnya, ya kan? Tapi kan saya lihat dari segi usia dibandingkan dengan Pak Ganjar, saya rasa lebih fresh. Yang kedua, ketika berpasangan, ya sudah ketemunya Pak Mahfud, ahli hukum, ya kan, ulama, ya kan, bersih, jadi jangan disangsikan lagi. Jadi sudah ini pasangan sudah klop gitu loh. Jadi jangan gentar ada Ganjar, jangan takut ada Mahfud.